Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi titik akupuntur. Seperti yang kita ketahui, akupuntur merupakan salah satu teknik pengobatan tradisional yang berasal dari Cina, di mana pengobatan tradisional ini menggunakan jarum. Nah, di dalam akupuntur sendiri terdapat jalur meridian, di mana di dalam jalur meridian ini terdapat energi berupa yin dan yang. Yin dan yang ini dia itu harus seimbang. Apabila yin dan yang tidak seimbang, maka akan mengganggu kesehatan tubuh. Nah, di titik-titik tertentu pada meridian ini terdapat pusat kontrol yang mengatur arus energi yin dan yang untuk bagian organ tubuh tertentu. Nah, dari titik-titik ini bisa dikenal sebagai titik akupuntur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas tubuh. Jadi sistem imunitas tubuh merupakan secara alami pertahanan tubuh dalam menjauhi segala macam infeksi. Sistem imunitas juga menyerang berbagai macam bakteri dan menjaga tubuh tetap sehat. Sistem imun berkurang biasanya disebabkan oleh kurangnya olahraga, kemudian pola tidurnya berantakan atau pola tidur kurang, kemudian kelelahan, stres, kemudian kurang istirahat. Untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh di era new normal pandemi seperti ini, sebaiknya melakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari dan menjaga pola makan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan juga manfaat dari akupuntur. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan dari akupuntur yaitu merupakan suatu upaya pengobatan tradisional, memberi perlindungan kepada masyarakat, dan juga menginventarisasi jumlah pengobatan tradisional jenis dan cara pengobatannya. Untuk manfaatnya sendiri bisa untuk kesehatan dan juga kecantikan. Untuk kesehatan bisa untuk stroke, asma, nyeri sendi, vertigo, dan lain-lain. Untuk kecantikan sendiri bisa untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan noda hitam, totok wajah, facial, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari titik akupuntur. Yang pertama yaitu the three mills. Titik ini berada di sekitar 1,5 inci di bawah lutut di sini. Yang kedua yaitu the third ace. Lokasi ini berada di antara kedua alis, tepatnya di sini. Yang ketiga yaitu the pericardium. Titik ini terletak di antara bagian lengan dalam atau sekitar 3 jari di pergelangan tangan di sini. Yang keempat yaitu the tong jiliao. Titik ini terletak di sudut mata. Yang kelima yaitu the big rushing. Titik ini terletak di jempol kaki antara jempol dan jari telunjuk. Yang keenam yaitu the sea of tranquility. Titik ini berlokasi di tengah dada. Yang ketujuh yaitu the joining the valley. Lokasinya berada di jempol dan telunjuk tangan. Yang kedelapan yaitu the Yongquan, lokasinya berada di telapak kaki. Yang ke-9 yaitu the gate of consciousness, berada di sisi leher, dasar, dan tengkorak. Yang terakhir yaitu the weight mansion, berada di bagian belakang kepala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan titik-titik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama adalah titik di antara ibu jari dan telunjuk, itu di sini. Ketika ini ditusuk akan terasa sensasinya. Kemudian yang kedua adalah di lipatan siku sini. Ini adalah titik lambung 12. Titik selanjutnya adalah titik ST36 yang terletak di lutut di sebelah sini. Kemudian yang terakhir adalah titik Sangcau yang terletak di daerah sini, yang fungsinya untuk meningkatkan stamina. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai titik akupuntur LI4 atau biasa dikenal dengan titik Hegu. Nah, untuk lokasinya sendiri dia berada pada pertengahan sisi radial os metakarpal 2 atau lebih tepatnya tempat paling tinggi di antara jari telunjuk dan ibu jari bila dirapatkan. Untuk memeriksanya atau mengeceknya kita bisa lakukan pemijatan atau penekanan. Nanti si pasien akan merasakan seperti sensasi sakit. Nah, untuk penusukannya sendiri kita lakukan persiapan, yaitu kita ulaskan tangan dengan tisu alkohol, kemudian kita lakukan jarum akupuntur dengan cara tegak lurus sedalam 0,5 sampai 0,8 jun. Kita lakukan dengan cepat. Nah, ketika sudah selesai kita tunggu 10 sampai 15 menit. Saya akan menjelaskan tentang titik akupuntur pada lengan atau bagian tangan. Sebelumnya itu terdapat beberapa titik akupuntur pada tubuh manusia, pada bagian tangan terkhususnya. Dimulai dari Zongfu di sekitar daerah sini, kemudian turun ke daerah Chize, di sini sekitar siku, lurus dengan ibu jari, kemudian menuju Kongsui di daerah sekitar sini, kemudian turun ke Likue sebelum pergelangan tangan, kemudian ada Taiyuan berbatasan langsung di pergelangan tangan dari sini, kemudian menuju ke Yuji, di antara ibu jari dan pergelangan tangan, kemudian pada lanjut ke ujung ibu jari di Shaoshang.
Jadi sebelumnya pada titik akupuntur lengan atau tangan ini terdapat meridian taing tangan paru. Itu berasal dari jauh tengah atau daerah lambung, berjalan ke bawah, berluau dengan usus besar. Kemudian dia kembali naik ke atas, melewati lambung, menembus diafragma, kemudian menuju ke kedua paru. Kemudian dia naik lagi berhubungan sampai ke tenggorokan. Kemudian berjalan melintang lateral di ruang interkostal pertama, yaitu pada titik zongfu tadi di daerah sini, titik pertama, titik zongfu 1. Kemudian dia naik sampai klavikula, turun sepanjang anterolateral lengan atas ke fossa cubitus siku di CJ sini, titik CJ tadi 85. Kemudian dia turun terus menuju pergelangan tangan, melewati Kongzui di daerah sini tadi, jadi CJ Kongzui. Turun terus menuju pergelangan tangan, kemudian mengikuti batas lateral dari arteri radial ke pergelangan tangan tadi di Taiwan. Jadi muaranya itu di Taiwan. Sebelumnya itu, sebelum sampai Taiwan dia harus melewati Likue di sekitar sini sebelum pergelangan tangan, lalu menuju ke Taiwan atau Lu 9, kemudian berakhir di ibu jari tangan. Pada aspek radial dari sudut kuku, cabang dari posterior radialis, aspek radial dari sudut kuku tadi, yaitu pada Likue atau Lu 7. Dia keluar satu cabang berjalan ke sisi radial ujung telunjuk, itu bertemu dengan meridian usus besar. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titik akupuntur ST36 atau yang biasa disebut dengan Zusanli. Titik ST36 merupakan titik akupuntur yang paling banyak digunakan yang berhubungan dengan lambung. Titik ini bisa meredakan sakit lambung. Untuk menemukan titik ini ada beberapa langkah. Saya akan menggunakan gambar. Yang pertama, kita akan ukur 3 cun di bawah lutut. Untuk mengukurnya yaitu kita letakkan telapak tangan pada lutut pasien, kemudian kita letakkan jari tengah di tulang kering pasien. Selanjutnya kita letakkan jari telunjuk dan jari manis 1 cun di kanan kiri tulang kering pasien. Kemudian kita raba-raba menggunakan jari telunjuk. Simulasinya seperti ini. Kita raba menggunakan jari telunjuk untuk mencari titik tersebut. Kira-kira titiknya pada titik merah ini. Pada titik merah tersebut dapat kita aplikasikan jarum akupuntur selama 15 menit. Apabila terjadi pendarahan bisa diusap dengan kapas. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai titik di tubuh yang dapat meningkatkan stamina atau sistem kekebalan tubuh. Titik keempat letaknya berada di pergelangan kaki, lebih tepatnya berada di pertemuan antara 3 titik meridian. Sebelum pasien ditusuk menggunakan jarum akupuntur, pastikan pasien dalam keadaan qi yang baik. Baik untuk letak titik keempat, yaitu berada di atas pergelangan kaki, merupakan titik pertemuan 3 titik meridian tersini. Kemudian sebelum ditusuk menggunakan jarum akupuntur, kita sterilkan titiknya menggunakan alcohol swipe. Kemudian kita tusuk. Setelah dilakukan penusukan, kita tunggu selama 15 menit. Namun jika selama 15 menit itu pasien mengalami mual maupun pusing, kita langsung lepaskan untuk jarum akupunturnya. Namun jika tidak, kita tunggu sampai 15 menit. Baik, setelah 15 menit, kita cabut jarum akupunturnya. Kemudian kita bersihkan bekas darah menggunakan alkohol swab lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dalam titik akupuntur. Terdapat beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama berkaitan dengan saraf otot, kemudian yang kedua berada di sepanjang saraf superficial, kemudian yang ketiga berada di lokasi serabut saraf yang menembus fasia, kemudian dia itu terdapat dekat permukaan, dan untuk karakteristik keempat dia terletak di atas foramen tulang, kemudian untuk karakteristik kelima dia terletak di batang saraf yang masuk ke dalam otot. Kemudian perlu diketahui bahwa batang saraf otot ini terdiri atas serabut sensorik, serabut eferen atau serabut motorik, dan serabut saraf simpatik. Kemudian untuk karakteristik selanjutnya dia membentuk kesatuan yang neurovaskular. Kemudian selanjutnya titik akupuntur ini dia terkait dengan batang saraf yang berisikan banyak serabut saraf yang terletak di batang saraf besar yang terjadi menjadi 2 atau lebih. Kemudian lokasi yang berada pada struktur ligamen. Kemudian yang terakhir terletak pada sepanjang sutura tengkorak. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kelebihan dan kerugian dari akupuntur. Yang pertama di sini kelebihan. Kelebihan di sini akupuntur ini menggunakan bahan yang alami, jadi tidak menggunakan bahan kimia. Dan yang kedua, minim efek samping karena ya itu tadi dikembalikan karena minim dari bahan kimia. Yang ketiga, relatif cukup murah karena dibandingkan dengan alat medis modern, akupuntur dibilang bisa lebih murah. Dan yang keempat, cukup efektif karena titik akupuntur ini mengenai titik saraf yang berhubungan dengan si penyakit. Nah, untuk efek samping atau kekurangan dari akupuntur ini yaitu yang pertama, bila tidak dilakukan oleh yang profesional maka mengenai titik yang bisa berujung ke penyakit yang lain. Yang kedua, bisa dirasakan cukup nyeri tapi cukup ringan. Dan yang ketiga yaitu
yang ketiga dari efek samping ini hematom atau bengkak ringan, tapi ini terjadi di bawah 5%. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya terapi akupuntur dapat meningkatkan imunitas tubuh. Namun selain itu, terapi akupuntur juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti nyeri-nyeri pada tubuh, misalnya nyeri pada bagian punggung bagian bawah, kemudian nyeri dikarenakan sakit kepala, kemudian fibromialgia atau nyeri pada sekujur tubuh, kemudian nyeri karena peradangan atau karena artrisi, kemudian nyeri pada saat haid. Nah, selain itu, akupuntur juga dapat menyembuhkan penyakit lain seperti alergi, stres, insomnia atau susah tidur, kemudian gangguan-gangguan muskuloskeletal. Dan juga terapi akupuntur biasanya dipakai untuk meningkatkan kesuburan. Terima kasih.